Halo, selamat datang Bu Yohani, Pak Simon. Suara saya cukup jelas kali ini? Boleh tolong bantu di komen apakah suara saya cukup jelas kali ini? Bu Yohani, Pak Simon, apakah suaranya cukup jelas? Apakah cukup terdengar? Bro Lotus, gimana Bro Lotus? Suara saya cukup terdengar? Apakah putus-putus? Apakah suaranya cukup terdengar? Tes, tes. Cukup lebih jelas daripada tadi? Lebih oke? Jelas ya? Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bu Yohani, ya, Bro Lotus, Puput Setiawan, Pak Simon, ya. Selamat bergabung. Dan hari ini di sesi kedua, kalau tadi kita telah membahas tentang how to survive in new normal, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik, yang sangat spesial tentunya, seorang wanita dari kota Semarang, ya. Dan tentunya beliau sangat ahli sekali dalam bidang properti. Dan kali ini kita akan membahas bersama, kupas tuntas seputar tentang tetap melejit di saat sulit, ya. Dan untuk itu langsung saja kita panggilkan bersama-sama. Inilah Properti Semarang. Yeay. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Else. Silakan bergabung. Halo, apa kabar Bu Else? Kabar baik. Wah, luar biasa. Suara saya cukup terdengar? Suara cukup terdengar jelas? Iya, kalau Ferdi terdengar jelas. Aman ya? Baik, Aman. untuk Ibu juga, Bu Elsa juga nyaring gurih, jelas ya. Baik. Baik semuanya, sebelum saya mulai, saya berikan informasi kepada Anda, kabar gembira untuk Anda semua yang hadir hari ini, spesial dalam rangka IG Live bersama Ibu Else, ya, dari Semarang. Kita akan berikan Anda hadiah, kita akan berikan Anda giveaway 5 e-book spesial seputar tentang pengembangan diri senilai Rp300.000. Jadi pastikan Anda aktif, pastikan Anda bertanya, e-book ini akan langsung dikirimkan, Anda DM saya langsung, baik Anda aktif jawab pertanyaan, ataupun Anda aktif ketik, Anda pasti dapat, ya. Dan senang sekali hari ini kita sapa dulu Bu Elsa yang sudah hadir. Ada Ibu Yohani, Pak Diki, Lotusius, Marsoni, Yuliana Ling, wah yang sering aktif semua datang ya. Safira, rumah Semarang dijual. Wow, kalau rumah Semarangnya mau dibeli, bisa nanti saya hubungin Bu Elsa ya. Oke. Ganjar Wijaya, Roni Hermawan, Pak Surojo, Pak Gangga. Wow, ini teman Bu Elsa semua nih ya, dari Sabang sampai Merauke nih ya. Pak Vincent, Juan Santoso, Pak Nathanael Hogan. Wow, luar biasa ya. Ini emang beda. Kalau bintang tamunya spesial, wanita cantik, energik, langsung ramai yang datang ya. Wow, ini luar biasa sekali nih Bu Elsa. Ferdi yang luar biasa nih, speaker number 1. Wah. Saja nih Bu Elsa ya. Wow, aura tidak bisa bohong ya. Kemurahan hati Bu Elsa, senyum Bu Elsa ya, mendatangkan para hadirin untuk hadir di channel kita hari ini. Baik ya, hari ini senang sekali semuanya untuk Anda yang baru bergabung. Halo Pak Hogan Properti, salam kenal ya. Hari Halo, ini mantap ini ya, sahabat-sahabat setia Bu Elsa semua ini ya. Salam kenal semuanya. Baiklah ya, hari ini kita akan kedatangan seseorang yang sangat luar biasa ya. Beliau sangat ahli sekali di bidang properti ya. Kalau Anda lihat akun Instagramnya Else Properti Semarang ya, Anda boleh follow, Anda boleh lihat. Kalau Anda butuh rumah, Anda cari mana yang sesuai dengan budget Anda, sesuai dengan lokasi Anda, hubungin Bu Else ya. Baik, Ya. sebelum kita ya, hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali ya, yang berjudul tetap melejit di saat sulit. Wow, dan ini adalah sebuah tema yang sederhana tetapi penuh makna ya, dan tentunya kita akan kupas tuntas bersama Ibu Else
properti dari Semarang ya. Wah, ini menarik nih Bu Else ya. Ada kata-kata melejit di sana ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu mau melejit sedangkan kita sendiri tidak tahu potensi kita. Kita bingung, potensi kita ini apa ya? Sudah kita bingung potensi, bagaimana kita mampu melejit? Nah, menurut Bu Else, bagaimana Ibu Else pengalaman hidupnya dari awal berkarir hingga saat ini konsisten di bidang properti? Apa yang membuat Ibu Else jatuh cinta di bidang properti? Mungkin sebelumnya pernah bekerja di bidang lain, tahu-taunya sekarang jatuh hati di bidang properti dan mungkin sekarang udah melejit nih. Nah, mungkin boleh diberikan sedikit gambaran bagaimana cara kita menggali potensi apa yang kita sukai sehingga kita mampu melejit. Silakan, Bu Else. Iya, pertama-tama thank you buat Ferdi Kawi sudah mengundang saya boleh jadi tamu di tempat ini ya, Ferdi ya. Thank you banget. Saya kehormatan. Iya, saya yang thank you banget. Gitu saja nih Bu Else ya. Iya, kehormatan buat saya diundang Ferdi Kawi Icebreaker #1 di Indonesia loh, bukan cuma di Indonesia. Wow, keren sekali. Iya, tadi bicara soal melejit ya. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau lihat di di kamus itu melejit itu kan biasa bergerak dengan cepat atau kita tuh melonjak dengan cepat. Nah, kalau tadi tanya dengan saya, memang di awal saya backgroundnya, kebetulan saya sekolahnya ini di PIKA. Jadi memang saya sekolahnya di PIKA di industri kayu mebel. Yes. Itu ada di Semarang. Nah, 5 tahun di awal memang saya bergerak masuk di perusahaan yang ada di mebel, perkayuan. Nah, kemudian berjalannya waktu sempat break. Jadi suami pindah ke luar kota juga, terus akhirnya saya sempat enggak bekerja, tapi terus ada kemudian mulai bekerja lagi, buka usaha sendiri di Semarang di mebel. Itu sempat berjalan sampai sekitar 8 tahun, 8-10 tahun. Nah, kemudian berjalannya waktu Tuhan pertemukan, Tuhan masuk di dunia properti nih. Wah, mantap. Nah, saya menyukai. Jadi kalau dibilang, kalau kita berada di pekerjaan kita, kalau kita suka, kita menikmati, itu memang perkembangan bisa makin cepat. Itu yang alami di dunia saya. Jadi ketika saya berada di properti, saya merasa nyaman, saya merasa menikmati. Jadi ketemu dengan orang, terus antar orang, presentasi itu saya itu Ferdi. Kalau kemudian Ibu Else bisa mengetahui bahwa Ibu Else sukanya properti dari apa pertama kalinya? Bisa tahu, oh aku mungkin cocoknya di properti nih. Bisa kemudian bisa tahu bahwa wah ini sepertinya potensi saya. Gitu. Iya. Karena saya mungkin dasarnya kan memang suka ketemu orang. Suka dari situ orang, ya. Suka ngomong. Suka ngomong-ngomong dengan orang, komunikasi dengan orang. Nah, jadi ketika memasuki di dunia properti itu kan mau tidak mau ketemu dengan orang, bertatap muka dengan orang, menjelaskan misalnya kalau ada rumah, ada apa, dijelaskan kan saya harus menjelaskan, saya harus bertatap muka. Nah, itu saya menikmati, saya suka dengan itu daripada saya bekerja di belakang meja. Wow, betul. Jadi dari situ sudah tergali ya, wow mungkin cocoknya jadi agent properti ya, atau buka usaha properti sendiri karena ketemu orang terus ya. Wah, menarik ya. Kemudian berikutnya nih Bu Else, saya sangat penasaran nih ya. Saya sangat kagum sekali dengan Ibu Else ya, dengan prestasi-prestasinya dalam penjualannya di bidang properti ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, tetap melejit di saat sulit. Apakah dalam hidup Bu Else kondisi pandemik ini adalah kondisi yang paling sulit, atau sebelum pandemi ini Ibu Else
pernah mengalami kondisi yang paling sulit, titik terendah Bu Else? Apakah di pandemi ini atau sebelum pandemi ini pernah mengalami hal yang bahkan lebih sulit? Mungkin boleh di-share Bu Else yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita pada hari ini. Silakan Bu Else. Iya, kalau kalau buat saya di pandemi ini sih sebetulnya kalau buat saya bukan di posisi yang titik yang paling sulit. Karena sebetulnya kalau yang saya alami di properti ini karena sudah runningnya kita sudah mulai pakai digital online, jadi kita nggak begitu mengalami masa yang paling sulit itu, Ferdi. Tapi justru paling sulit ketika saya waktu itu sempat berada di usaha yang bukan di properti. Nah, itu sempat berada di kondisi yang paling sulit buat saya gitu. Nah, jadi kalau bicara soal lewati pandemi ini sebetulnya masa-masa tersulit yang saya hadapin. Ya. Jadi sebelumnya sudah dengan online ya Bu ya, sudah sebelum pandemi ini online-nya sudah tersistem ya, sudah jalan. Disiapkan, sudah jalan ya. Menarik. Sudah jalan. Kalau boleh tahu nih, saya sangat penasaran sekali nih ya. Teman-teman yang hadir hari ini ya, kalau Anda lihat Instagram Else Property Semarang ya, kalau Anda tadi follow, kemudian tadi Anda lihat, ada sesuatu yang sangat menarik sekali di sana kalau Anda lihat ya. Tadi saya sangat kagum dengan Bu Else ya. Kalau Anda lihat dengan seksama Instagram Else Property Semarang, benar-benar rapi, benar-benar konsisten untuk mengupload foto. Nah, ini bukan hal yang sangat mudah. Jadi kita bisa melihat ada satu gambar dibuat sama tiga semua terus. Dan itu setiap hari saya perhatikan, hari demi hari itu benar-benar konsisten. Ini yang paling sulit Bu Else ya. Bagaimana kita mampu tetap konsisten? Mungkin Bu Else boleh berikan kita tips bagaimana membangun branding Instagram sedemikian rupa yang benar-benar konsisten. Silakan Bu Else. Iya. Ferdi, jadi di properti ini saya tidak bekerja sendiri, tapi saya bekerja bersama dengan suami, Peter. Nah, untuk yang di dunia medsos itu yang mengelola itu Pak Peter. Jadi Pak Peter itu suami saya, itu yang mengelola untuk dunia medsosnya. Jadi Instagramnya, Facebook, YouTube itu Pak Peter yang mengelola. Jadi kalau saya lihat memang dari awal itu konsisten. Tadi seperti yang Ferdi bilang, itu konsisten dan itu memang betul. Setiap hari, tiada hari tanpa kita memposting. Kalau kita bilang tiada hari tanpa kita memposting. Nah, yang kita alami memang di awal-awalnya memang kita belum punya banyak. Tapi semakin berjalannya waktu, orang makin kenal. Loh, Elsa tuh siapa? Oh, ini ya bagus ya. Jadi memang orang banyak bilang rapi, terus menarik gambarnya. Nah, itu jadi kita memang sudah mempersiapkan diri untuk Instagramnya itu dibuat yang bagus, dibuat yang rapi, sehingga orang kalau lihat itu ngelihat itu seperti kalau di Instagram seperti kita punya toko. Jadi ya, katalog. Ya. Nah, bukan asal-asalan, pokoknya asal kerja aja. Tapi kita memang dipersiapkan dulu. Wow. Jadi benar-benar dibuat profesional sedemikian rupa, karena ketika kita terlihat profesional, maka nilai jual kita juga semakin bernilai ya. Dan untuk itu, kalau Anda ingin lihat rumah, ingin butuh referensi, Anda boleh kunjungi Else Property Semarang. Di situ ada banyak sekali rumah, mau disewakan, dijual, mau diapain pun, Anda tinggal lihat, tinggal pilih yang sesuai dengan budget dan lokasi yang Anda inginkan ya. Jangan lupa Bu Else, jatah MC ya. Bercanda. Oke. Nah, berikutnya nih, menarik sekali ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Kalau Anda perhatikan ya, teman-teman ya, apalagi sekarang di era pandemik ya. Saya memperhatikan dari jauh, Ibu Else ini sungguh luar biasa ya. Jadi beliau mencerminkan
tema hari ini sesuai dengan yang beliau lakukan. Tetap melejit di saat sulit. Saya juga perhatikan dari kejauhan. Saya benar-benar kagum. Ibu Else benar-benar konsisten. Bukan hanya branding di Instagram saja secara konsisten, tapi sekarang beliau mulai menjadi YouTuber. Nah, ini luar biasanya. Beliau buat video sedemikian rupa, disusun dengan profesional, sampai meminta masukan dari para coach, dan ikut latihan public speaking kembali. Wah, ini benar-benar luar biasa bagi saya. Benar-benar melejit di saat sulit. Apakah boleh, Bu Else, ya, berikan kita tips untuk kita yang hadir hari ini, maupun yang di rumah, apa resep dari Bu Else sehingga bisa tetap melejit di saat sulit? Silakan Bu Else. Tipsnya apa nih? Penasaran kita ya. Silakan Bu Else. Iya, Ferdi, kalau saya pribadi itu sebetulnya memang ada 4 nih. Ini mumpung dalam pandemi COVID-19 ya, Ferdi. Ya. Nah, saya ringkas dalam singkatan nih. Kan Wow. waktu itu kalau kita belajar, Wah. ini sambil mempraktekkan ilmunya dari Ferdi ya. Jadi ada 4. Itu ini karena dalam pandemi ya, saya bicara PSBB. Wow. PSBB tapi bukan istimewa. PSBB ya, PSBB tapi versinya Else nih, versi saya. Jadi P yang pertama, PSBB, P itu saya percaya. Percaya yang pertama, jadi supaya saya bisa tetap eksis, bisa tetap melejit di masa pandemi ini. Jadi saya percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan, karena kalau kita percaya sama Tuhan, kita ini jadi tenang. Nggak khawatir, nggak takut, nggak bingung. Memang sempat di awal-awal masa waktu pandemi itu, bulan Maret, bulan April itu juga sempat kaget. Waduh, ini terus ada gimana nih yang tadinya setiap hari bisa nganter bayar, tahu-tahu bayarnya kan jadi, karena kan di rumah aja, ya, disuruhnya di rumah aja. Nah, berarti kan tidak ada aktivitas di luar, karena di rumah aja. Nah, di awal cukup kaget juga, bingung, tapi terus balik lagi yang pertama, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti sudah sediakan yang terbaik buat kita. Nah, karena sumber segala sesuatu itu dari Tuhan, jadi saya ini berdoa, percaya sama Tuhan. Terus percaya sama diri kita sendiri. Karena Tuhan ada di dalam saya percaya bahwa pasti saya bisa melewati masa-masa ini, masa-masa di pandemi ini. Nah, kalau kita bilang badai pasti berlalu, jadi pasti bisa melewati masa ini karena kita punya Tuhan. Nah, kalau bilang gini, berarti ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika kau percaya, ketika teman-teman yang ada di IG Live ini sedang mendengarkan siaran ini, ketika kita percaya sama Tuhan kita, mujizat itu nyata. Bukan hanya itu nyata, tapi jago penyanyi juga Bu Else, diam-diam ya. Oke. Banyak sekali bakat luar biasa. Oke, silakan. Jadi saya percaya badai ini pasti berlalu dan kita pasti akan bisa makin meningkat lagi, kita makin baik lagi. Di masa-masa seperti ini, terus S-nya itu syukuri. Syukur. Jadi syukur. Ya. Kalau P-nya tadi percaya, S-nya saya syukur. Bersyukur banyak hal yang bisa kita syukurin. Jadi kalau kita ada ucapan syukur, kita bisa bersyukur. Banyak hal yang kita syukurin apa? Contohnya, kita dikasih sehat nih. Berarti kalau sehat itu luar biasa loh. Kalau kita lihat, dengar yang sakit, bahkan mungkin kalau di rumah sakit pakai oksigen, waduh, itu. Jadi kalau kita saat ini kondisi kita sehat itu luar biasa, itu anugerah Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa makan, itu juga anugerah Tuhan. Saat ini kita masih ada pekerjaan, masih ada yang dikerjakan, itu pun juga anugerah Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur,
kita syukurin apa yang kita miliki, apa yang kita terima, itu membuat kita tuh happy. Lah, kan ada yang bilang tuh, kalau happy, daya tahan tubuh kita, imun kita jadi kuat. Kalau kita stres, kan gampang sakit. Nah, jadi kalau kita happy, kita bersyukur, kita bisa happy. Terus Wah, gimana? betul. Ketika kita bersyukur, kita bisa berpikir yang positif, bisa ada ide-ide, terus solusinya apa untuk pekerjaan kita, solusinya apa, kita bisa berpikir dengan tenang. Itu yang S. Sekarang B. Oke, tahan Bu, sebelum B-nya tahan, bikin penasaran dulu. B-nya tahan? Iya. Sambil nunggu B-nya ya, kita pastikan lagi semua yang hadir hari ini ya, nanti Anda akan dapat bonus e-book. Anda perhatikan benar-benar ya. B-nya ditahan dulu deh, biar makin penasaran ya. Sekarang sebelum lanjut, ini sangat menarik. Saya mau pastikan yang hadir hari ini, Anda jawab dulu yang pertama tadi, dalam diri Anda ketik di chat ini, sesuai yang dikatakan oleh Ibu Elsa tadi. Apakah Anda percaya Anda bisa melewati masa sulit ini? Anda ketikkan, percaya. Kalau Anda yakin. Oke, sekarang saya beri waktu Anda renungin. Apakah Anda percaya Anda mampu melewati masa sulit ini? Silakan Anda ketik. Karena saya yakin ketika Anda ketik, kemudian ketika Anda percaya, saya yakin energi Anda, energi positif itu akan membuat Anda mendapatkan mujizat seperti yang dikatakan Bu Elsa tadi. Anda ketik dulu, Anda percaya tidak Anda benar-benar bisa melewati masa sulit ini ya. Baik, sekarang poin yang kedua, seperti yang dikatakan Ibu Elsa tadi, apakah Anda sudah bersyukur terhadap apa yang Anda miliki? Silakan Anda ketikkan apa yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Semakin Anda mengetikkan rasa syukur Anda, apa yang Anda syukuri, saya yakin pikiran Anda yang suka mengeluh atau apa itu menjadi lebih berkurang. Ya, Anda tulis apa yang Anda syukuri. Oh, saya bersyukur ini. Kalau Bu Elsa syukurnya apa nih Bu Elsa, kalau boleh tahu? Rasa syukur Bu Elsa apa? Sambil yang lain tuliskan. Apa rasa syukur Anda? Tuliskan sekarang. Karena hari ini kita akan full praktek langsung dari Bu Elsa. Bukan hanya teori, bukan kaleng-kaleng, tapi langsung praktek ya. Apa rasa syukur Anda? Tuliskan ya. Kalau Bu Elsa apa rasa syukurnya? Iya. Kalau saya yang pertama, saya diberi sehat. Itu saya bersyukur luar biasa. Oke, itu kalau sehat bisa ngatur planning kita mau apa, kita mau mengerjakan apa, kita bisa banyak hal lah. Terus kalau kita sehat kan nggak perlu keluar uang, Ferdi. Nggak perlu. Betul. Kita tahu biaya berobat mahal banget, rumah sakit mahal banget. Dan makanya kalau kita sehat, kita masih bisa bernafas sampai hari ini, itu luar biasa, itu berkat Tuhannya luar biasa. Dan luar biasa sekali, banyak mengetikkan kesehatan, rezeki lancar, apa segala macam. Saya doakan apa yang Anda ketikkan itu menjadi doa bagi Anda. Jadi apapun yang Anda ketikkan sekarang, Anda yakinin itu jadi doa Anda dan itu akan jadi mujizat Anda, yaitu percaya dan syukur. Baik, kita masuk ke dua huruf lagi berikutnya yang bikin penasaran. Silakan, Bu Elsa. Iya, kita mau masuk yang B yang pertama. B yang pertama itu adalah belajar. Belajar. Ya, belajar. Jadi, kita bukan hanya percaya saja atau syukur terus ada nothing to do. Nggak ngapa-ngapain, ya sudah makan, tidur. Enggak. Tetapi kita belajar. Kan banyak nih sekarang, kondisi sekarang ini banyak yang ada webinar, ada training-training, mulai dari yang gratis sampai yang bayar. Termasuk saya sendiri juga ikut kelasnya di Ferdi ini. Walaupun dulu sudah pernah ikut training di Ferdi ya, tapi saya lagi ketika ada penawaran ikut kelasnya Ferdi secara online, saya ikut lagi. Karena apa? Materi yang waktu itu dua hari ya. 2 hari. 2 hari.
Verdi waktu ada di Semarang, kita ada seminarnya, trainingnya hari. Nah, itu saya ikut. Nah, sekarang ikut lagi karena apa? Dalam materi yang 2 hari itu mungkin saya nggak bisa terima semuanya, mungkin cuma terima berapa persen. Nah, saya kepingin ikut lagi karena apa? Supaya bisa lebih dalam lagi. Nah, saya betul. Jadi saya terus mengupdate diri, belajar, ngikutin webinar juga, meeting Zoom. Jadi kita di Elsa Property itu kan ikut di komunitas dalam Arebi, Ferdi. Nah, ya, Arebi, yes. Arebi. Nah, di situ juga banyak training. Di awal-awal itu juga training Zoom, lewat Zoom meeting itu. Nah, materinya bagus-bagus. Saya ikut. Terus kemudian yang di luar saya juga ikut juga. Jadi yang saya rasa, ini saya perlu belajar. Saya belajar. Berbayar pun ya bayar, nggak apa-apa. Karena apa? Itu kepentingan kita. Jadi jangan, kan kalau bilang leher ke atas nih. Yes. Nah, bukan hanya untuk makan aja, tetapi untuk leher ke atas perlu diisi. Supaya apa? Ikuti perkembangan ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, kita mau berubah seperti apa. Nah, jadi terus ikut belajar. Nah, termasuk tadi Ferdi sempat di awal bicara soal bikin YouTube nih. Iya. Itu saya juga ikut kelasnya juga. Terus ada ini belajar. Saya belajar sampai sama Coach Michael ya, Coach Michael Pranajaya ya. Beliau juga luar biasa. Wah, Coach Michael. Betul. Ya, terima kasih juga masukannya buat Ferdi, buat saya. Pak, saya luar biasa dibantu sama Ferdi juga. Jadi dalam bikin YouTube juga, terus Ferdi ini gimana nih? Apa masukannya? Nah, seperti itu. Karena saya butuh untuk maju terus, butuh untuk mengisi diri, belajar, ikut semua pelajaran yang ada. Nah, itu yang B yang pertama. Nah, lanjut ya, Ferdi, untuk B yang kedua ya. Sampai nunggu ya. Oke, sekarang Anda ketik, kira-kira setelah dengar dari Bu Elsa tadi tentang belajar, Anda coba ketikkan apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda pelajari setelah dengar kata-kata dari Bu Elsa tadi. Anda mau belajar apa? Mau belajar ikut webinar siapa, ikut training siapa, nonton YouTube apa, baca buku apa, Anda tulis sekarang ya. Apa yang akan Anda pelajari setelah sesi ini. Anda harus jadikan ini sebagai action ya, bukan hanya belajar. Oh begitu, bukan hanya sampai di sana, tapi hari ini Bu Elsa menuntun kita dengan rumus saktinya PSBB. Seperti yang kita tahu tadi ada percaya, syukur, dan poin ketiga ini adalah belajar. Silakan Anda tulis apa yang akan Anda pelajari, skill apa yang ingin Anda upgrade untuk di masa pandemi ini. Oke, ada yang belajar editing video, good. Pak Peter, ada Hogan Property, editing, yes. Luar biasa. Yang lain, Anda mau belajar apa? Saya doain, bagi Anda yang ketik, Anda mau belajar apa, Anda semakin terarah. Anda tahu, saya harus melakukan apa? Apa yang harus saya pelajari? Belajar sama Ferdi Kawi, Michael Pranajaya, James Gui. Wow, oke, Pak Simon, thank you. Diskon spesial untuk Anda karena sudah tulis ini. Diskon spesial ya. Oke, saya belajar ikutin motivasi Pak Tungdung Semwaringin. Wah, salam dasar. Wah, Pak Tung, mantap ya. Ikut. Anda mau ikut manapun bebas. Ada Bu Yohani juga ya. Lalu ikutan kelas, luar biasa, personal branding, oke. Belajar marketing online, pakai semua media online sebagai iklan, bagus Bu Yani, teruskan, cari mentornya, teruskan ya. Wow, mantap nih. Semuanya termotivasi oleh Bu Elsa, semuanya tambah termotivasi. Belajar melejitkan omset jualan, wow, gara-gara temanya hari ini melejit, bukan melejit pribadi, omset pun mau melejit. Wah, keren ini Bu Elsa ya, keren banget. Ketemu. Ferdi, oke, sama-sama Bu Huang Paucu, thank you banget. Oke, thank you Diki. Oke, thank you. Lanjut B berikutnya, silakan. B yang terakhir sebagai kejutan. Apa ya B yang terakhir? Silakan, Bu Elsa.
B yang terakhir. Nah, ini. Apa ya kira-kira B yang terakhir ya? Ayo. Jadi B yang terakhir itu buat saya itu Oke, tahan Bu berkarya. Elsa. Apa? Berkarya. Wow, luar biasa sekali B yang terakhir. Tidak diduga-duga ya. Wow, berkarya. Wow. Berkarya. Saya tadi mau coba tebak tadi. Wah, ternyata berkarya. Wah, keren. Benar-benar di luar pemikiran saya. Benar-benar konsep luar biasa ini Bu Elsa ya. B-nya adalah berkarya. Berkarya seperti apa Bu Elsa? Jadi tadi kalau kita sudah belajar, Ya, betul. misalnya tadi ada yang mau ikut digital marketing, terus ada yang mau ikut trainingnya Vertikawi. Nah, kalau sudah belajar, ya dipraktekkan. Jadi bukan terus belajar terus berhenti cuma disimpan aja, tetapi dipraktekkan. Nah, itu penting banget supaya kita berkarya, kita menghasilkan apa yang kita pelajarin. Contoh aja ini yang balik lagi tadi kan ikut public speaking nih sama Ferdi. Ya. Nah, terus ada diajak sama, ayo Elsa ini apa jadi host. Aduh, saya belum pernah ini, belum pernah IG live seperti ini kan belum pernah. Ya. Tapi terus mikir lagi, kalau nggak dicoba, kalau nggak mau belajar, nggak mau praktek, kapan bisanya? Iya. Nah, jadi dulu ikut, terus ngikut lagi, kalau nggak dipraktekin kan juga percuma. Nah, makanya, oke, siap, walaupun ini grogi. Grogi aja seperti ini loh teman-teman. Ini baru level grogi loh. Grogi aja sudah serapi ini bicaranya. Apalagi tidak grogi. Wow, ini bahaya nih ya. Kalau tidak grogi, saya tidak bisa bayangin lagi ya. Ini sudah benar-benar jadi motivator kelas dunia nanti Bu Elsa ya. Mantap nih. Saya sampai nggak bisa tidur loh, Ferdi loh. Saya ini mau ngomong apa ini besok. Iya. Jadi, nah, ketika kita sudah belajar, kita mau berkarya, praktek apa yang kita sudah terima, pelajaran apa yang kita sudah terima. Terus saya sempat belajar YouTube juga. Nah, terus ada disuruh, ayo bikin video. Mau nggak mau, kita paksakan. Saya paksakan untuk bikin sesuai dengan yang diminta. Ayo bikin video, durasinya 5 menit. Terus ada itu dipraktekkan. Sudah, terus diupload, disuruh diupload di YouTube. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ikut ngasih komen meskipun jauh dari sempurna lah. Saya tahu jauh dari sempurna. Nah, tapi saya mau coba, saya mau praktekkan, mau hasilkan yang sudah dipelajari. Jadi nanti bisa buka di YouTube-nya Elsa Property, di channelnya Elsa Property, nanti boleh dikirim komen, misalnya masukannya apa, atau kalau suka ya di like atau subscribe. Dan saya terima kasih banget buat Ferdi yang support saya untuk lebih maju lagi, luar biasa Ferdi. Ya lah, saya luar biasa semangatnya. Iya, jadi saya coba terus praktek. Ketika Ferdi ngasih materi, saya coba praktekkan. Yang video yang pertama saya rekam, saya kasih ke Ferdi, ini seperti ini, oh ini kurang gini, saya ganti total waktu yang pertama itu saya ganti total. Terus ada yang kedua itu, nah ini memang sudah ada beberapa Ferdi. Luar biasa deh. Wah, saya benar-benar salut ya melihat perkembangan public speaking Bu Elsa ya, pada waktu di kelas, kemudian sampai sekarang. Dan jujur hari ini Ibu Elsa bawain saya konsep seperti ini, saya terharu dan mau nangis. Betapa rapi, betapa profesional, dan betapa seriusnya dalam tanda kutip, walaupun IG Live ini dalam tanda kutip gratisan, tapi mental Bu Elsa memberikan yang terbaik, selalu profesional. Itu yang membuat Bu Elsa bisa melejit dengan luar biasa ya. Anda bayangin, menyusun konsep, beriin terbaik untuk Anda hari ini, itu semua berkat ketulusan hati beliau, itu nggak bisa bohong. Kita bisa merasakan dari aura energinya, ya, senyumnya yang tulus kepada kita. Thank you banget Bu Elsa ya. Baik, pasti dari PSBB ini Anda timbul banyak sekali pertanyaan. Anda boleh ketik sesuai dengan tema kita hari ini. Tetap melejit di saat sulit ya. Anda boleh ketik pertanyaannya apa.
bagi Anda yang bertanya, Anda DM saya nanti akan dapat 5 e-book senilai Rp300.000 spesial untuk Anda ya. Anda boleh ketik. Oke. Ibu Elsa akan bagi voucher properti 10 juta. Wah, cashback 10 juta properti. Ya. Oke, ini kita bagi-bagi hadiah nanti ya. Oke. Baik, silakan Anda boleh ketik ya. Anda boleh ketik ya. Mungkin Anda ingin bertanya seputar rumus hari ini, PSBB ya, atau seputar tentang dunia properti pun juga boleh ya. Selagi ada pakarnya di sini ya. Anda boleh tanya bebas. Kalau Anda tidak bertanya, Bu Elsa yang akan bertanya kepada Anda ketik. Jadi pilihannya tinggal 2. Kalau Anda tidak bertanya, Ibu Elsa yang bertanya kepada Anda ya. Baik ya. Silakan Anda boleh ketik ya. Bagi yang bertanya, Anda akan dapat e-book senilai Rp300.000. Ada 5 e-book yang akan meningkatkan omset Anda di dunia digital ya. Oke, silakan yang ingin bertanya bebas ya seputar tema kita hari ini. Ferdi mau nambahin sedikit ini, Ferdi. Silakan Bu Elsa. Ya. Jadi kalau kita mau berubah itu mulainya harus dari diri sendiri. Nggak bisa dipaksa orang lain. Misalnya, betul. Ayo kamu harus mengerjakan ini, kamu harus mengerjakan itu, kamu harus, nggak bisa seperti itu. Nah, saya punya tim, di tim saya di Elsa Property itu mereka rata-rata 95% mereka bukan dari orang properti. Mereka orang awam. Yang apa namanya? Ada yang sales kartu kredit, ada yang mereka bukan dari background properti sama sekali. Tapi yang saya luar biasa, saya salut kepada tim saya, itu mereka mau belajar. Jadi ketika Pak Peter mau ngasihin pembekalan, ngasihin yang training, waktu sebelum ada ini, pandemi, kan kita ada perkumpulan setiap 2 minggu sekali, kita kumpulkan, kita kasih pembekalan. Nah, seperti itu saya ngelihat mereka itu antusias, mereka belajar, mereka mencoba praktek. Memang tidak semuanya mau melakukan, tapi saya melihat mereka yang melakukannya, mereka yang mau ceritanya belajar. Kan kita ini bukan hanya teori, tapi praktek langsung, karena kita yang terjun langsung di dunia properti. Saya dan Pak Peter yang terjun langsung di dunia properti. Jadi yang kita bagi itu ya pengalaman kita sendiri, pengalaman pribadi kita selama 7 tahun menjalani di properti, gimana memulainya, dengan digital marketing, kita mulainya dari mana, itu kita belajar, kita siarkan ke teman-teman. Nah, memang balik lagi, keputusan itu ada di kita, mau maju atau tidak. Kalau kita bilang, kalau kita tidak mau maju, itu lama-lama kita kan akan punah. Jadi, mau berubah atau mau punah ini, kita seperti dinosaurus ya. Betul. Kalau kita nggak mau berubah dari diri kita sendiri, ya lama-lama kita akan punah, kita kan nggak ngerti gitu loh. Lama-lama ya hilang. Setuju. Makanya sama seperti hari ini, kalau Anda tidak action tanya, lama-lama hilang. Saya. Jadi Anda juga harus tanya, supaya nggak hilang nanti ilmunya ya. Oke. Nah, Bu Elsa, ini menarik ya. Ibu Elsa boleh pastikan untuk menjawabnya dengan singkat, padat, dan tepat, karena waiting list pertanyaan sangat banyak sekali ya. Jadi usahakan menjawabnya dengan singkat, padat, dan tepat, karena fansnya banyak sekali ini ya. Saya bacain satu-satu ya, ini menarik sekali ini pertanyaannya ya. Baik, yang pertama, menurut pandangan Bu Elsa, bagaimana teknik supaya bisa melejit dalam segi bisnis di masa pandemi ini? Silakan Bu Elsa. Kalau dari segi bisnis, teknik untuk melejitnya seperti apa menurut pandangan Bu Elsa pribadi? Silakan Bu Elsa. Kalau dari Pak Simon. Di masa seperti ini butuh online. Butuh online. Jadi, ya. Karena kita kan banyak dibatasi. Tidak seperti yang waktu yang lalu. Nah, sekarang kalau saya lihat bisnisnya, ya berarti yang mulai dari online itu akan lebih bergerak maju. Baik. Jadi salah satu strateginya adalah mengaktifkan penjualan melalui online, Bu ya? Iya. Yes, oke. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana Anda mampu melakukan transformasi dari offline menuju online.
Ya, kemudian Anda belajar lagi, belajar seputar tentang dunia online. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Yohani Mulyati. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bu Else, mengapa Ibu Else milihnya YouTube? Mengapa tidak IG Story atau yang lain? Kemudian apakah pasar properti Ibu Else hanya Semarang saja atau di luar Semarang juga Ibu Else jualin? Karena kan promosinya lewat YouTube. Silakan Bu Else. Wah, menarik ini. Iya, jadi memang saya pribadi itu memang lebih memfokuskan ke Semarang. Kenapa Semarang? Karena saya tinggal di Semarang. Beberapa orang menitipkan propertinya ke saya, misalnya di di Jakarta, di beberapa kota juga ada, di Bandung juga ada. Nah, tapi saya di Cirebon juga ada, tapi saya lebih fokusnya yang di Semarang, Ferdi. Di Semarang. Ya, tadi yang tanya ya. Ya, Yohani. Ya. Saya fokusnya memang sementara ini di Semarang. Saya kepengennya brand saya Else itu ketika orang Semarang cari atau orang luar Semarang, misalnya orang Jakarta cari iya. Orang luar kota di luar Semarang, misalnya cari gudang atau cari rumah, mereka mau pindah ke Semarang. Kan sekarang nih banyak nih dari Jakarta pindah ke Jawa Tengah, pindah ke Semarang, itu banyak, Ferdi. Nah, itu mereka carinya Else. Gitu, jadi memang betul. Ini konsep pemasaran personal branding out of the box. Dimana yang kita tahu, kalaupun saya sebagai orang awam, sama seperti Ibu Yohani atau yang lain di sini, yang kurang tahu, pasti akan berpikir Ibu Else jual properti daerah luar juga, secara awam. Tapi setelah mendengar penjelasan Bu Else, ini benar-benar out of the box. Bagaimana orang dari Sabang sampai Merauke, kalau butuh properti Semarang, ingat Bu Else. Dan itu benar-benar keren sekali. Itu yang luar biasa. Jadi makanya kita lebih fokusnya yang di Semarang dulu. Karena di mana saya tinggal, saya kan bisa kasih yang terbaik. Saya bisa memberikan yang terbaik. Servis ya. Ya. Keren. Dan ini benar-benar sangat menginspirasi sekali ya. Kemudian berikutnya nih dari Pak Vincent. Bu Else, tips PSBB-nya sangat bagus. Tapi seringkali kita namanya manusia suka up and down. Mungkin menggebu-gebu hari ini, besoknya loyo lagi. PSBB-nya lupa. Nah, bagaimana cara Bu Else bisa tetap self-motivation, memotivasi diri sendiri? Tipsnya apa sih? Silakan Bu Else. Ya, Pak Vincent. Jadi terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi kalau saya pribadi, yang pertama yaitu saya balik kepada Tuhan. Karena secara manusia, saya enggak mampu nih, Ferdi. Pak Vincent, saya secara manusia banyak keterbatasannya, banyak kekurangannya. Dan saya belum bisa mengikuti ini harus bagaimana, karena ini perubahan yang drastis banget. Tapi saya fokusnya langsung ini cari Tuhan dulu. Itu yang saya lakukan. Yang pertama, saya cari Tuhan tuh. Tuhan, ini apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku enggak mudeng ini. Ferdi tahu bahasa saya enggak ya? Sedikit, karena sering dengan Pak Ganda jadi terbiasa dikit. Walaupun kurang-kurang mudeng. Ya. Mudeng, jadi, orang mudeng ya, bahasa Jawa. Waduh, sorry. Karena saya kan gini, saya terlalu nyaman di Semarang, jadi kalau bilang, waduh, ini medoknya enggak karuan. Medok banget ngomongnya. Nah, tadi kembali lagi pertanyaan ke Pak Vincent. Itu yang pertama, ya balik lagi kita ini kembali kepada Tuhan. Poin yang pertama, P yang pertama, percaya. Nah, saya lihatnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saya. Jadi apapun kondisi yang saya alami, dalam kondisi yang lebih parah dari ini, saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Itu yang saya lakukan. Mantap ya. Jadi ketika down,
ingat lagi yang di atas. You down, Iya. ingat lagi yang di atas. Down, ingat yang di atas. Dan itu resepnya selalu ingat yang di atas. Ya. Iya, Tapi betul. bukan hanya ketika Anda down, Anda up juga ingat yang di atas. Bukan hanya down Iya. saja. Betul begitu Bu Elsa? Ya. Jadi ketika Iya, kita up pun betul sekali. Iya. harus tetap ingat yang di Selalu, atas. Ya. selalu ingat Tuhan. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya nih. Menurut Bu Elsa, mengapa pilihnya YouTube bukan IG Story atau kedua-duanya? Ini yang dari Pak Peter Gunawan. Kenapa pilihnya YouTube bukan IG Story? Iya. Iya. Thank you Pak Peter udah ngingetin. Wah enak nih. Kebetulan saya ada moderator nih. Ya thank you Pak Peter. Thank you banget loh. Meringankan tugas saya. Oke. Thank you Peter ya. Oke. Silakan Bu Elsa. Iya. Mengapa pilihnya YouTube bukan IG Story? Ya. Kalau yang di IG kan kita sudah jalan, ceritanya sudah jalan ini tadi. Yes, nah, yes, betul. YouTube, Ji sudah jalan. Yes. Pilih ke YouTube karena apa namanya, kita ingin brandingnya lebih lagi nih, Ferdi. Betul. Jadi brandingnya mau lebih, maka ditambahkan YouTube ya? Iya, kalau yang IG kan boleh dibilang. Udah jalan ya? Boleh dibilang kalau apa namanya, di Semarang, waduh. Boleh juga kalau di Semarang, Elsa Property inilah apa namanya, banyak yang tahu gitu. Betul. Kita ingin lebih inilah branding lagi, makanya kita juga masuk di YouTube. Ya, betul. Sehingga bisa menjangkau seperti tadi, seluruh lebih banyak. Iya. Yes, itu dia. Karena kan kita yang pegang kan proyeknya memang betul tidak hanya di Semarang saja. Tetapi kita kan pegang juga developer yang di luar Semarang kan kita juga pegang juga. Wow, mantap. Jadi sekarang mulai menyiapkan yang di YouTube-nya. Luar biasa. Nah ini yang menarik ini Bu Elsa ya. Thank you Bu Elsa atas jawabannya. Thank you Pak Peter udah mengingatkan ya pertanyaan dari Bu Yohani tadi. Semoga menjawab ya Bu Yohani. Berikutnya pertanyaan yang luar biasa juga dari Pak Hogan Property ya. Bu Elsa. Saya mau coba nih buat YouTube untuk properti, tapi bingung cari konten. Mengapa tiap hari Bu Elsa buat konten tuh serasa mudah sekali gitu ya? Semudah tarikan nafas buat konten ya. Oke, apa sih rahasianya? Oke, silakan Bu Elsa. Waduh. Ya. Tiap hari bisa buat konten. Iya. Di awal saya bilang, saya bukan bekerja sendiri, tetapi saya bersama dengan suami. Bersama dengan Pak Peter. Ini. Berarti Anda harus jawab di Pak Peternya gitu. Iya. Boleh ya. Jadi apa namanya, kalau kita kalau kerja sendiri kan terbatas nih, Ferdi. Seperti saya kemarin kan ikut IG Live-nya Ferdi. Ya. Kolaborasi Ferdi. Ya, kemarin kan bahas soal itu kan Ferdi. Ya. Halo? Ya, Bu Elsa. Ya. Halo? Ya. Kemarin Ferdi kan di IG Live-nya Ferdi yang hari kemarin itu kan bahas soal kolaborasi ya. Yes, betul. Wah, saya melihat Bu Elsa ada 4K ya, luar biasa banget nih Bu Elsa. Ya, saya ikut lihat di IG Live-nya Ferdi juga. Mantap, thank you Bu Elsa. Mantap. Jadi nanti inilah pentingnya kolaborasi. Anda mungkin bingung buat konten, Anda cari orang yang bisa buat konten untuk gandeng Anda lebih maksimal. Daripada Anda mikirin sendiri, botak Bu Elsa ya. Daripada Anda botak, pikirin sendiri, cari orang yang kompeten, kolaborasi. Tinggal nanti propertinya laku, bagi rezeki gitu Bu Elsa ya. Mantap ya. Baik. Kemudian berikutnya ya. Bu Elsa, online lebih baik duluan di IG atau di YouTube? Menurut Bu Elsa lebih baik kita di IG dulu atau di YouTube? Ya. Jadi dari Lotusius, ya. Ya. Sebetulnya kalau pertanyaan ini itu kita bilang terserah. Mau IG dulu, mau Facebook dulu, mau YouTube dulu, monggo, silahkan, terserah. Kuasai satu dulu sampai kita benar-benar bisa, baru terus kita melangkah ke yang lain. Tadi kalau apa namanya, saya dengan Pak Peter itu yang pertama mulai dari Facebook.
Facebook sudah, nah terus melangkah ke IG. Nah, IG sudah, terus kita melangkah ke YouTube. Jadi mau mulai dari mana itu terserah dari masing-masing kita, lebih nyaman yang mana, belajar di situ, kuasai, baru kita ini melangkah. Praktek itu kan yang harus tadi setelah belajar ya kita praktek berkarya. Wah, luar biasa sekali. Dan tentunya saya sedikit menambahkan, setiap media sosial itu punya karakteristiknya masing-masing. IG punya kekuatan dan kelemahan, YouTube punya kekuatan dan kelemahan, ya. Kemudian Facebook, Anda analisa mana yang kira-kira cocok sesuai dengan bidang bisnis Anda, ya. Ketika Anda tahu, nanti Anda akan terjawab dengan sendirinya cocoknya yang mana, ya. Itu. Nah, kemudian ya, betul. Gimana, Bu? Silakan. Iya, kita nggak bisa bilang, oh harus IG dulu, karena ada orang pun yang bisa berhasil di Facebook, atau mungkin ada yang bilang, oh YouTube dulu. Nah, belum tentu juga di YouTube juga berhasil. Nah, jadi tadi kembali, Ferdi bilang, punya kelebihan masing-masing. Mantap, mantap. Luar biasa sekali, ya. Ini pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana, apakah Bu Else sifat agentnya, apakah ada main tim atau Bu Else sendirian? Kalau saya ada tim. Wah, kalau ada tim, cocok nih menjawab pertanyaan Bu Yani. Bagaimana menduplikasi ke tim? Nah, ini yang paling sulit nih. Bagaimana bisa menduplikasi ke tim, bisa sejago Bu Else, bisa sesakti Bu Else. Nah, oke, silakan Bu Else. Ya, jadi kalau saya pribadi, karena saya buka kantornya kan memang belum ramah, Ferdi. Jadi waktu itu kita di bulan Februari, baru berjalan beberapa 1-2 bulan, terus ada COVID ini. Nah, makanya kita kan sempat break. Balik lagi yang di tim yang di saya itu karena backgroundnya mereka bukan dari orang properti, maka mereka pun orang awam, jadi memang dari nol. Kalau kita bilang, kita mulai dari pelan-pelan. Butuh waktunya panjang, saya tahu. Yes. Kesabaran. Tapi saya pertama kalau tetap mau belajar, tetap mau ngikutin arahan kita, ya pasti bisa. Tergantung, tadi balik lagi, tergantung dari kitanya. Mau maju atau enggak, mau belajar dengan orang yang sudah melewatinya, orang yang sudah maju lebih dulu, atau tidak, itu pilihannya kan dari masing-masing pribadi, Ferdi. Betul sekali, ya. Betul sekali, saya sangat setuju sekali. Intinya adalah kembali ke pribadi Anda masing-masing, ya. Dan ini betul kata Bu Else di awal tadi, kita tidak bisa memaksa, semuanya kembali ke kesadaran masing-masing. Ketika individu timnya sadar, kita beriin apapun, mereka bisa melejit dengan cepat. Kita mau, yo kamu bisa, timnya tidak ada kesadaran, geleng-geleng, begitu Bu Else, ya. Oke, jadi pastikan bagaimana kita mampu menumbuhkan kesadaran ke tim, ya. Kita buka mindsetnya terus, sehingga kita mau berikan teknik, mau berikan skill, mereka bisa mampu mengikutinya dengan baik, ya. Luar biasa sekali nih Bu Else, ya. Tipsnya sangat bermanfaat dan benar-benar membuat kita mengalami sebuah breakthrough, terobosan, ya. Baik Bu Else, mungkin yang hadir hari ini pada penasaran, ingin kenal Bu Else lebih dalam, ingin tahu Bu Else lebih dalam, apakah boleh? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, minta kontak Bu Else, mungkin bisa DM, bisa diskusi, bisa sharing lebih lanjut, bukan hanya masalah properti, mungkin masalah apapun, selagi Bu Else bisa bantu, Ibu Else pasti bantu, karena beliau ini sangat luar biasa baik sekali, sangat suka menabung dan suka banyak menolong, ya. Oke. Silakan Bu Else, nomor yang mungkin bisa dihubungin, atau DM Instagram. Ya, teman-teman kalau mau hubungi saya lewat WA aja di 08 522 567 6801. 567 801, ya. Mungkin Pak Peter boleh tolong bantu koreksi kalau salah. Ya, tenang, kita ada Pak Peter, Bu. Aman, Bu. Tenang, Bu. Tenang. Ada Pak Peter, aman, ya. Oke, Pak Peter mungkin boleh tolong bantu diketik nomornya, IG-nya, ya, selengkap-lengkapnya lah, Facebook-nya juga kalau perlu, kalau muat.
kalau muat di kolom komentar ini Anda boleh tuliskan ya, Facebooknya, Instagramnya, kemudian nomor handphone ya. Jadi kalau orang, waduh, saya sudah bosan invest di Palembang propertinya, sekali-sekali mau ke Semarang deh, biar bisa ke Simpang 5 gitu ya, biar bisa jalan Lawang Sewu gitu ya. Wah, Anda boleh hubungin Bu Else ya. Dijamin akan diberikan rekomendasi ya, bukan asal-asalan, tapi akan sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Karena saya kenal Bu Else ya, dari beliau ikut public speaking, beliau benar-benar profesional. Seperti hari ini Anda sudah lihat, walau IG live yang gratis, tapi beliau berikan yang terbaik, yang profesional. Apalagi propertinya, tidak usah ditanya lagi, Anda boleh langsung hubungin ya. Baik, sebagai penutup, kabar gembira untuk Anda semua yang hadir hari ini, Anda benar-benar beruntung. Anda pertama dan satu-satunya yang hari ini hadir. Yang dimana biasanya kalau saya undang narasumber, saya ice breaking. Tapi kali ini spesial. Anda akan melihat Bu Else ice breaking nih untuk Anda ya. Sebagai penutup ya. Bu Else akan ice break kita ya. Karena beliau kemarin telah menciptakan suatu karya. Sekali saya tonton, wow, karya ini menggetarkan langit, menggetarkan bumi. Kalau karya ini untuk saya sendiri, sayang. Saya ingin Bu Else berbagi untuk yang di rumah, supaya pada terinspirasi, dan berkat ice breaking Anda nanti, mereka bisa melejit di saat sulit. Oke, silakan Bu Else sebagai penutup terakhir untuk teman-teman yang ada di rumah. Inilah ice breaking spesial untuk Anda. Persembahan dari Else Properti Semarang. Silakan Bu Else. Aduh, Ferdi. Oke, saya akan ikut. Saya ikut. Ya, teman-teman. Aduh. Nggak ngomong dari tadi, Ferdi. Oke. Kita yang sederhana aja, kita tepuk aja ya. Kita sama-sama belajar tepuk. Ya, oke. Untuk memberi kita semangat, jadi nanti ingat bahwa kita makin melejit. Nah, tadi kita kalau kita bergandeng tangan bersama-sama, kita akan makin lebih melejit. Ya. Nah, kita bekerja sendiri, misalnya kita kalau tepuk satu jari, itu kan tidak begitu terdengar. Tapi kalau kita mulai ditambah dengan jari yang kedua, 2 jari ini, kita tepukan, mulai ada terdengar suara. Kemudian kita tepukan ketiga. 3 jari kita tepukan. Terus 4. Dan yang terakhir 5. Ini ya, kalau kita tepuknya 5 bersama-sama itu suaranya makin keras ya. Sambil kita kalau dengan semangat, saya pasti bisa, gitu ya. Oke, saya pasti bisa. Oke, silakan. Silakan tersisa ya. Siap. Oke, untuk Anda semuanya orang-orang yang hebat pada malam hari ini kita akan tepuk bersama-sama mulai dari 1 jari sampai ke 5 jari bersama-sama. Terus katakan, saya pasti bisa, oke? Karena Tuhan yang ada di dalam kita, amin? Yuk, sama-sama, 1, 2, 3. Tepuk hebat. 1, 2, 3, 4, sama-sama 5. Anda hebat, yeay! Luar biasa sekali. Oke, thank you Bu Else. Ya, ice breaking. Thank you semuanya. Ya, dan hari ini dengan ice breaking penutup dari Bu Else sesuai dengan tema kita hari ini, Anda hebat. Mengapa Anda hebat? Karena Anda mampu tetap melejit di saat sulit. Demikian, semoga IG Live ini dapat menginspirasi. Ingat PSBB, percaya, syukur, belajar, dan berkarya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you Bu Else. Thank you Ferdi, thank you semuanya. God bless you. Bye, thank you. See you.